Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya. Pada hari ini, Senin tanggal 2 Desember 2024, yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Osoman nihala salugut dohamu ala nigowarku, alai namanahan rodi ujungna ido paluaonna. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan topik kamu akan dibenci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki prinsip supaya tidak ada yang membenci dirinya sendiri. Karena kalau dibenci akan dikucilkan, dijauhi, dan dimusuhi oleh banyak orang. Itu sebabnya kebanyakan orang ingin menyenangkan hati semua orang, terlepas benar atau tidaknya, karena mereka tidak mau dibenci. Namun setiap orang yang mengikut Yesus tidak memiliki prinsip hidup yang demikian. Tidak dibenci, bahkan nyawa pun siap menjadi taruhan. Siap dibenci, bahkan nyawa pun siap menjadi taruhan. Semuanya itu sudah terjadi. Itulah sebabnya dalam kekristenan mula-mula banyak mengalami penderitaan dan bersedia mati oleh imannya kepada Kristus, sehingga disebut orang martir. Semuanya itu sebelum terjadi, Kristus telah lebih dahulu mengingatkan para muridnya. Mereka akan dibenci oleh semua orang. Ini memang cukup mendatangkan masalah. Membayangkan bagaimana rasanya dibenci orang sudah sangat melukai hati orang yang lemah lembut, dan akibatnya juga pasti akan terus membuat orang merasa sakit hati. Para murid dibenci bukan karena ada yang salah dengan mereka, juga bukan karena mereka telah melakukan suatu kesalahan. Sebaliknya, mereka akan dibenci karena nama Kristus, karena mereka menyebut namanya, memanggil namanya, bahkan memberitakan namanya, dan mengadakan mujizat-mujizat di dalam namanya. Dunia membenci mereka karena Kristus mengasihi mereka. Sampai sekarang mungkin masih banyak orang yang percaya kepada Kristus yang dibenci. Biarlah dalam prinsip hidup kita selalu tertanam dengan apapun yang terjadi, dihambat, dimusuhi, dikucilkan, disiksa, dan dikhianati, sebagai orang Kristen, kita harus menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil dan setia dalam iman sampai akhir. Lihatlah apa yang dilakukan Allah kepada setiap orang yang setia imannya walau dibenci. Allah pada akhirnya akan membuat segala sesuatu menjadi besar. Kamu akan
akan menemui banyak kesusahan di tengah jalan, tetapi tenanglah, perangmu akan berakhir dan kesaksianmu akan dirampungkan, dan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ketabahan menghasilkan mahkota. Keselamatan yang dijanjikan di sini bukanlah sekedar pembebasan dari yang jahat, tetapi lebih dari itu, keselamatan itu adalah kebahagiaan yang abadi, yang merupakan imbalan yang berlimpah atas semua pelayanan dan penderitaan yang kita alami. Pertahankanlah iman kepada Kristus, berapapun harga yang harus dibayar, maka hidup kekal akan menjadi milik kita. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati.